Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Semoga kita selalu berada dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang sudah beregistrasi untuk acara workshop kali ini maupun yang sudah join juga dari undangan dari rekan-rekan dosen sekalian. Baik, untuk workshop kali ini yaitu workshop tentang deteksi objek lalu lintas. Workshop kali ini akan disampaikan oleh speaker hebat kita yaitu Bu Irani. Bu Irani ini sekarang sedang studi S3 di STI ITB. Untuk research interest beliau yaitu ada di NLP, Neural Network, maupun Intelligent System. Mungkin tidak perlu panjang lebar lagi, dan untuk maafkan waktu dan tempat, saya persilakan kepada Bu Irani. Oke, terima kasih NF sudah mempersilahkan saya untuk bisa menyampaikan materi saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk mahasiswa yang hadir pada siang hari ini di tengah-tengah udah libur perkuliahan, jadi masih menyempatkan untuk bisa hadir di acara workshop. Jadi sebetulnya beberapa penelitian mahasiswa sudah mengarah pada artificial intelligence, machine learning, dan yang sekarang terakhir itu berkembang deep learning. Ada mungkin materi ini bisa digunakan sebagai nantinya bahan untuk penelitian di skripsi atau sebagai pengembangan proyek dengan lintas ilmu, itu mungkin nanti bisa digunakan. Jadi karena ada sedikit ilmu, saya ingin membagikan itu dengan rekan-rekan mahasiswa yang mungkin bisa saja didapatkan di internet gitu, karena kan sekarang sudah banyak sekali ya yang bisa kita dapatkan dari YouTube, dari googling, dan dari source yang lain. Tetapi kalau misalkan melalui tatap muka itu diharapkan ada pertanyaan yang bisa memantik nantinya pertanyaan yang kira-kira bisa difikirkan untuk dikembangkan lebih lanjut, jadi tidak satu arah. Oke, saya mulai saja. Di sini juga ada teman saya, Marwati. Gimana kabarnya? Ini dosen Unhas. Iya, dosen Unhas yang sekarang lagi penelitian di ITB juga. Sobat saya. Pak Fakih, terima kasih sudah hadir. Pak Fakih, betul ini? Ya, terima kasih Bu Irani. Iya. Selamat. Terima kasih. Sehat, Pak? Alhamdulillah, Bu. Iya, kita mulai ya. Saya coba izin share screen dulu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Jadi sesuai dengan yang saya sampaikan, saya akan membatasi penyampaian itu hanya pada deteksi objek. Jadi yang digunakan juga toolsnya adalah YOLO. Saya akan menjelaskan, mudah-mudahan ini bisa difahami dari informatika dan juga dari lintas ya, karena tadi ada backgroundnya itu bermacam-macam. Ada yang dari farmasi dan juga ada yang dari pertanian. Iya. Jadi dari yang sekarang berkembang, artificial intelligence, kita tahu adanya berbagai macam
terapan yang bisa digunakan dengan menggunakan pendekatan computer vision. Salah satunya yang benar-benar bersinggungan dengan kita informatika itu, misalkan dalam pembuatan robotik, kemudian atau alat aplikasi yang biasa digunakan dalam bentuk mobile computing dengan melihat sebuah objek, apakah itu orang atau bukan orang, kemudian melakukan apa ya istilahnya, mendeteksi itu secara intens gitu, kemudian mengcapture gambar dengan menggunakan salah satu pendekatan AI. Kemudian dalam accessibility juga sudah menggunakan pendekatan computer vision, dalam biologi, medicine juga dalam mendeteksi sebuah penyakit, adanya sebuah anomali yang ada di dalam tubuh manusia, itu salah satunya juga menggunakan computer vision dan yang karena saya ini hubungan dengan traffic, salah satu terapannya itu nanti untuk autonomous driving. Ya, ini berbagai perkembangan dan impact dari adanya computer vision yang digunakan di berbagai macam teknologi yang sekarang sudah berkembang. Kemudian impact adanya computer vision juga salah satunya adalah pada facial detection dan recognition. Facial detection itu melakukan deteksi terhadap titik-titik yang merupakan bentuk dari wajah seseorang, kemudian membentuknya menjadi sebuah network tertentu, dan kita bisa mengenali orang tersebut adalah si A, si B, atau si C. Kemudian setelah bisa mengenali sebuah objek atau benda atau apapun, kemudian bisa digunakan di dalam self-driving cars. Ya, ketika mobil itu dikendarai, kemudian bisa secara mandiri atau berjalan sendiri, mengenali sebuah objek, apakah objek tersebut berbahaya atau tidak, kemudian apakah si kendaraan itu juga harus berhenti atau melakukan manuver tertentu, itu salah satu bentuk impact dari adanya computer vision. Computer vision itu seperti komputer itu melihat sesuatu dengan seperti mengganti mata kita. Jadi mata kita kan melihat sesuatu dan itu diproyeksikan ke dalam bentuk gambar tertentu. Dan di dalam pengenalan objek, ini saya ambil di dalam YouTube, bentuk dari YOLO-nya sendiri, mengenali benda itu adalah seperti ini. Mengenali, misalkan ini di sebuah jalan raya, kemudian jalan raya itu kan ada banyak objek di situ. YOLO itu bisa, sebentar ada chat. Oh iya, oke. Kalau ada yang mau bertanya, silakan melalui kolom chat ya. YOLO itu bisa mengenali sebuah benda, apakah benda itu seperti ini, ada van, ada car, ada taksi, kemudian ada wheel, kemudian ada person, kemudian bike, bicycle, kemudian apa yang digunakan oleh orang di situ, apakah dia menggunakan baju atau yang lainnya, itu tergantung bagaimana kita melakukan klasifikasi terhadap objek tertentu. Jadi ini salah satu hasil dari pengembangan YOLO, mengamati sebuah benda, kemudian kita melihat benda tersebut masuk ke dalam kelas apa. Apakah vehicle, apakah person, kemudian ada traffic sign di situ, kemudian ada building, itu bentuk dari computer vision yang kemudian diaplikasikan dalam dengan menggunakan YOLO tadi. Ini hasil dari YOLO menggunakan image di sebuah jalanan di kota New York. Ya, di sini tampak sekali bisa mengenali adanya taksi, adanya bus, adanya wheel, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana ini bisa terjadi atau apakah kita bisa melakukan
pendeteksian tersebut, kita melihat bagaimana sebuah artificial intelligence itu berkembang. Jadi artificial intelligence itu kalau secara harfiah akan mengajarkan komputer untuk memproses data dengan cara yang terinspirasi otak manusia. Jadi pengembangannya itu adalah dengan mempelajari bagaimana otak manusia itu bekerja. Dari AI kemudian muncul adanya machine learning. Ya, kalau orang informatika sudah mungkin mempelajari terlebih dahulu mengenai ini, ada machine learning itu sistem artificial intelligence yang mampu belajar secara mandiri berdasarkan algoritma dan data historis dengan ekstraksi fitur dilakukan secara hand-coded. Jadi kalau biasa menghitung ya satu persatu mencari titik kedekatan antara dua objek, kemudian dihasilkan nilai akurasi tertentu, kemudian setelah itu mengambil keputusan melakukan prediksi berdasarkan nilai-nilai yang dihasilkan, berarti dilakukan secara hand-coded. Hand-coded berarti pendekatannya adalah machine learning. Kemudian yang berkembang selanjutnya adalah adanya deep learning. Kalau deep learning itu lebih dalam lagi, menggunakan ekstraksi fitur dilakukan secara otomatis. Jadi diinspirasi oleh cara kerja otak manusia dengan lapisan jaringan saraf yang berjumlah banyak atau deep. Itu adalah bentuk perbedaannya. Apa yang menjadi persamaan dari ketiga pendekatan tersebut? Ketiga pendekatan tersebut belajar dari data dan memperbaiki kinerja model seiring dengan bertambahnya pengalaman. Jadi ketiga pendekatan tersebut itu menggunakan data sehingga mesin atau komputer itu bisa belajar dari data yang diinputkan. Kemudian menghasilkan sebuah keluaran atau output bentuk prediksi atau klasifikasi yang diinginkan. Jadi kalau deep learning itu dibagi ke dalam dua, satu adanya data, kemudian yang kedua adanya algoritma learning. Algoritma learning itu, algoritma itu kan langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan pembelajaran gitu ya. Kemudian algoritma learning itu menggunakan pendekatan neural network. Nanti kita lihat di sini proses yang terjadi ketika akan melakukan deteksi sebuah objek atau akan mengcapture sebuah gambar itu dimulai pada artificial intelligence. Artificial intelligence itu mempelajari bagaimana otak manusia itu bekerja. Di dalam otak manusia itu adanya sinapsis, adanya akson, adanya sel, adanya nukleus. Nah, yang digambarkan adalah bagaimana kita bisa menggunakan model tersebut, kemudian memasukkan berbagai inputan yang ingin diproses, kemudian akan menghasilkan sebuah keluaran yang diinginkan. Jadi, konsepnya adalah bagaimana neuron itu bekerja, bagaimana otak manusia itu bekerja, dan kemudian bagaimana kita bisa membuat bukan duplikasi, tapi mencontoh apa yang memang dilakukan oleh otak manusia. Dan di dalam modelnya, di sini ada yang dinamakan dengan artificial neural network. Jadi di dalam otak manusia adanya nukleus, adanya signal, kemudian adanya sel. Nah, sel itu menandakan adanya inputan di situ. X0 axon from a neuron. Setiap akson itu memiliki bobot tertentu. Kemudian setiap inputan, setiap sel itu bisa dibayangkan di dalam otak manusia. Di dalam sel itu adalah adanya input X0, X1, X2, dan setiap inputannya itu akan dipengaruhi oleh weight-nya atau bobotnya. Kemudian dihitung untuk dengan menggunakan aktivasi function. Kalau ini pendekatannya agak dalam karena harus dibahas dengan menggunakan satu
formulasi matematika tertentu. Ada W, ada X, ada B biasnya, kemudian kenapa ada aktivasi function, itu mungkin ada penjelasannya nanti di kelas, atau mungkin sudah ya yang lain sudah pada tahu. Kemudian akan menghasilkan satu output akson. Nah, di dalam deep neural network itu, inputan yang masuk itu akan masuk ke dalam hidden layer, kemudian hidden layer-nya ada beberapa hidden, kemudian akan menghasilkan satu output tertentu. Jadi yang membedakan deep dengan machine itu ada pada kedalamannya. Jadi deep neural network yang digunakan. Ini misalkan di situ ada 3 hidden layer yang digunakan. Model sederhananya adalah seperti ini. Kemudian, ini salah satu bentuk representasi dari image klasifikasi. Apa yang dilakukan oleh komputer ketika memasukkan sebuah inputan berupa image. Ada burung, kemudian masukkan inputan burung itu ke dalam layer, kemudian masuk ke dalam hidden layer, kemudian yang diharapkan itu mengeluarkan satu kata tertentu sesuai dengan inputannya. Inputannya adalah image bird, kemudian mengeluarkan kata bird. Secara sederhananya adalah seperti itu. Tetapi kalau secara kompleksnya itu mudah-mudahan juga semuanya sudah paham yang bagian informatika. Itu ada proses forward, ada proses backward untuk meminimalisasi apa tadi? Aktivasi function atau loss function sehingga menghasilkan satu nilai tertentu untuk bird. Kemudian apa yang dilihat oleh komputer ketika memasukkan sebuah image, komputer itu akan memproses number. Yang diinput ke dalam komputer itu bentuknya adalah number. Jadi kalau kita inputkan bukan bentuk number, itu semua harus dinormalisasi dulu ke dalam bentuk number. Jadi kalau kita lihat di sini satu image, kemudian kita ambil satu bagian tertentu, yang dilihat di komputer itu adalah bentuknya seperti ini. Semua bentuknya adalah angka. Kemudian akan melakukan image klasifikasi, berapa persen untuk cat, berapa persen untuk dog, berapa persen untuk head, dan berapa persen untuk mug. Gitu. Kemudian di sini dibatasin hanya pada detection, karena untuk rekognisi sebuah objek itu ada 2, ada bentuk deteksi, ada identifikasi. Kalau deteksi itu kita melihat dari sebuah objek, kemudian melihat apakah ada gambar di situ, di mana misalkan gen itu berada, kemudian apakah terdapat wajah di dalam image atau tidak. Kalau kita misalkan itu di dalam sebuah, kalau kita mau ngambil gambar menggunakan HP tertentu, di situ kan ada bentuk deteksi ya, apakah wajah ada terdeteksi wajah atau tidak. Kalau iya berarti dia akan melakukan filtering, mempertegas atau memperjelas bagian tertentu. Kalau identifikasi itu memberikan satu keterangan tertentu, siapa ini, kemudian apakah ini Jen atau Eric gitu. Jadi ada satu proses yang lain, tetapi yang akan disampaikan hanya pada bentuk deteksi saja. Jadi bentuk deteksi itu adalah bagian advance dari klasifikasi image, di mana neural network itu memprediksi objek dengan melihat pada gambar dan melakukan bounding box, memberikan box terhadap satu objek tertentu. Jadi kalau dibagi itu, deteksi objek itu ada 2. Melakukan pendeteksian, yang kemudian kedua adalah melakukan lokalisasi, localization. Nah, kalau skema pada objek detection itu ada 2 skema. Jadi ini agak dalam, maksudnya ini juga perlu disampaikan karena perkembangannya untuk objek deteksi tidak hanya YOLO, tetapi juga ada pada two-stage detektor. Jadi hari ini itu hanya menggunakan YOLO. YOLO itu ada pada one-stage detektor. Ya, ini lebih sederhana. Kalau yang two-stage itu ada region,
convolution neural network. Kemudian karena kalau region itu membagi regionnya dengan objeknya, kemudian karena dilakukan kemudian prosesnya itu lebih lama, maka muncul pengembangan selanjutnya itu dengan menggunakan fast, kemudian muncul lagi yang kedua ada faster, dan yang lain sebagainya. Kalau yang YOLO itu lebih sederhana, jadi lebih fokus pada fokus pada speed, ya, kecepatan ketika mendeteksi sebuah objek. Ini one stage detektor. Posisinya adalah seperti ini. Jadi bayangkan bahwa setiap input, backbone, neck, kemudian this prediction itu prosesnya itu adalah berulang, bentuk iteratif. Ya, input, kemudian tadi ada neural network. Kenapa tadi dimunculkan? Karena untuk melihat bahwa setiap prosesnya itu dilakukan berulang sampai dengan menghasilkan loss function yang rendah. Backbone, neck, dense prediction. Kalau yang two stage adanya satu lagi bagian pada sparse detection. Nah, kalau yang arsitektur secara awal kemunculan YOLO itu arsitekturnya ada seperti ini. Kalau sekarang kan sudah muncul YOLO version 7, itu sudah pada pengembangan yang lainnya. Tapi kalau pada pengembangan awalnya itu menggunakan 24 konvolusi layer, kemudian diikuti oleh 2 fully connected layer di paling akhir. Ya. Kemudian bagaimana prinsip kerja YOLO? Jadi YOLO itu melakukan resize image, kemudian merunning convolution network, ya, kemudian menghitung non-max suppression. Pada deep learning, pada deteksi itu dilakukan dua, satu mendeteksi, kedua adalah melakukan bounding box. Perhitungannya adalah seperti pada CNN, ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau misalkan ini kurang jelas, konsep CNN-nya nanti bisa dipelajari terpisah. Ya, CNN bagaimana konsep ketika ada satu inputan menghasilkan satu output tertentu, bentuk klasifikasi atau prediksi. Di sini sudah pada penggunaan CNN, tapi apa istilahnya? One step ahead gitu ya. Ada non-max suppression itu untuk menghasilkan confidence level pada bounding box. Jadi pada YOLO itu menggunakan single shot atau one stage detector, satu split image ke dalam grid of cell, kemudian yang kedua setiap sel itu dibuatkan bounding box. YOLO itu memprioritaskan pada kecepatan ketika melakukan pendeteksian sebuah objek. Jadi yang dilakukan itu adalah satu, pada non-max suppression itu meremove duplicate detection, sehingga yang dihasilkan adalah satu bounding box dengan nilai confidence yang paling tinggi. Kemudian bagaimana menghasilkan sebuah nilai untuk confidence score. Jadi confidence score itu dihasilkan dari objek dikalikan dengan intersection of union. Kalau kita lihat di sini, misalkan ada sebuah objek di mana objek itu dibagi ke dalam 3 kali 3. Kemudian bounding box yang digunakan itu adalah 2. Dan kelas yang digunakan misalkan adalah 2. 2 itu kelasnya satu, misalkan ada objek, yang kedua adalah tidak ada objek. Jadi dimensi outputnya itu akan menghasilkan seperti ini. Adanya di sini PC itu confidence score-nya BX, BY, BW, BH 1, 2, 3, 4, 5. Ya, untuk 5 outputan ditambahkan dengan 2 kelasnya. Ini konsepnya seperti ini. Ada 2 bounding box, kemudian bounding box pertama itu melihat apakah ada objek atau tidak. Kalau tidak berarti bisa mengabaikan bagian yang kedua. Kemudian jika muncul bounding box dengan satu objek tertentu, maka nilainya adalah 1, maka akan dihitung berapa nilai BX, BY, BW, dan BH. Dan C1 itu masuk
masuk ke dalam kelasnya. C1-nya adalah nilai 1. Ini untuk memperlihatkan bagaimana menghitung bagian confidence score-nya. Jadi untuk menghitung kemudian menghasilkan satu bounding box dengan nilai confidence tertinggi. Kemudian bagaimana dengan intersection-nya? Untuk menghilangkan jika muncul bounding box lebih dari 1, itu kita menghitung bagian yang diarsir. Bagian yang diarsir ini adalah intersection area dibagi dengan union area, intersection area. 5 kali 5 dibagi dengan, di sini kalau kita lihat, ini kan 5 kemudian dibagi dengan union dari intersection area. Hitungannya adalah seperti itu untuk menghasilkan NMS atau non-max suppression. Ya, 0,142, kemudian kalau ada contoh kedua, di sini dihitung berapa bagian yang diarsir di tengah. Itu untuk menghitung berapa IOU-nya. Jadi, non-max suppression itu seperti ini, kalau muncul banyak bounding box di situ, maka dihitung sehingga akan menghasilkan satu bounding box dengan nilai confidence yang paling tinggi. Nah, di dalam YOLO itu ada anotasi yang digunakan. Jadi satu gambar kemudian kita hitung, bukan dihitung, tapi dilakukan anotasi. Ya, di dalam format YOLO itu adalah seperti ini. Adanya XC, YC, W, dan H. Di sini menghitung ada setiap titik X-min, Y-min, X-max, Y-min, kemudian X-max, Y-max, Y-min, X-min, Y-max. Ini untuk menghitung, untuk melakukan anotasi. Tetapi anotasi sendiri juga kita bisa melakukan secara manual atau bisa menggunakan satu format tertentu gitu. Kalau saya menggunakan RoboFlow di sini. Nanti bisa coba di searching, ada RoboFlow, bisa masuk ke dalam situ, kemudian bisa dibantu untuk melakukan anotasi setiap gambar. Jadi prosesnya adalah gambar itu tidak langsung kemudian menghasilkan sebuah bounding box, tetapi harus dilakukan anotasi terlebih dahulu. Kita mau menggunakan berapa kelas di situ. Setelah adanya kelas yang digunakan, kemudian dianotasi. Ya, setelah dianotasi, kemudian lakukan proses augmentasi. Nah, ini adalah kelasnya. Ada 20 kelas yang digunakan, mulai dari kelas ke-0 sampai dengan kelas ke-20, berarti ada 21 kelas. Dan data yang digunakan itu salah satu yang mungkin bisa sebagai referensi adalah di RoboFlow. RoboFlow itu bisa menggunakan data yang sudah tersedia di situ, kemudian data bisa dilakukan augmentasi. Augmentasi itu gunanya untuk apa? Jika kita punya data, kemudian dalam mendeteksi, misalkan di sini adalah traffic light, ya, traffic sign, ketika mendeteksi mungkin saja gambar yang kita ambil itu tidak mulus, artinya ada noise gitu di situ. Dan di dalam RoboFlow bisa melakukan augmentasi di sini dari data awal itu adalah 1.400 data training, kemudian dilakukan augmentasi untuk blurnya 7,25. Jadi kan kalau kita di jalanan itu mungkin saja terjadi hujan atau ada kabut dan lain sebagainya, jadi gambar yang tercapture-nya juga resolusinya berkurang gitu kan. Ada blur, kemudian ada titik-titik tertentu, ada noise-nya 7%, sehingga akhirnya training set atau data set yang digunakan adalah 4.100 image. Nah, ini salah satu hasil dari YOLO V7. YOLO V7 menggunakan epochnya itu 50 saja itu sudah menghabiskan waktu hampir 6 jam untuk melakukan training. Jadi hasil dari pengambilan secara langsung, jadi salah satu bentuk kelebihan dari YOLO YOLO itu adalah bisa melakukan pendeteksian secara real time.
Salah satu keunggulannya adalah di situ. Ini hasilnya itu adalah seperti ini, mendeteksi setiap traffic sign tadi sesuai dengan kelasnya, ada 21 kelas. Jadi kita masukkan kelasnya, kemudian kita testing dengan menggunakan data live. Apakah bisa menggunakan data yang langsung dari kamera gitu? Itu bisa. Jadi bisa digunakan dengan secara real time. Ini salah satu hasilnya. Dan kalau deteksinya seperti itu, kalau saya perlihatkan dalam bentuk, karena di sini YOLO itu, ini kan mengklon dari Wongkin Yu. Jadi Wongkin Yu itu sudah mengembangkan YOLO V7 dan prosesnya itu mengklon setiap proses yang sudah dikembangkan di YOLO V7, kemudian menggunakan data tertentu. Sebentar, ini proses untuk ya, loadingnya agak lama. Kalau ada yang mau ditanyakan, karena sebetulnya memang materinya agak dalam. Jadi kalau ada yang kira-kira bisa jawab melalui pertanyaan, silahkan untuk bisa mengajukan pertanyaan saja. Dalam prosesnya itu adalah seperti ini. Jadi COVID itu mengklon dari GitHub Wongkin Yu. Kemudian menggunakan data dari suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Bu. Terdengar jelas. Kemudian mengambil data dari RoboFlow, selanjutnya adalah checkpoint dengan training YOLO V7. Ya, kemudian melakukan training dan menghasilkan sebuah MAP metrik. Adanya recall, bentuk evaluasi, recall, kemudian presisi, dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan pendeteksian dengan menggunakan video tertentu. Ya, karena video kan bentuknya frame per frame, sequence ya. Nah, hasilnya itu nanti akan tersimpan di dalam, di sini nanti, karena ini kan tidak di training ulang. Kalau pas training itu harus di-save beberapa bagian bentuk BSPT-nya, kemudian gambarnya gitu. Itu harus di-save supaya bisa tadi memunculkan bagian yang memang hasil dari trainingnya. Mudah-mudahan bisa difahami apa yang saya sampaikan. Kalau yang secara realnya tadi hasil dari pendeteksian adalah bisa melihat sesuai dengan kelasnya secara real time gitu untuk YOLO versi 7. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Mungkin mudah-mudahan bisa tertrigger melalui beberapa pertanyaan atau yang merasa kurang jelas dengan penjelasan saya. Oke, baik, terima Silakan kasih jika ada Bu. yang mau ditanyakan. Ya, buat teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Baik Bu, mungkin saya Oh, bacakan ya ada yang pertanyaannya. Iya. Ya, ini dari F19. Kayaknya ini perwakilan angkatan gitu ya. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya, apa yang membedakan signifikan antara YOLO versi 5 dan YOLO versi 7 dan lain-lain? Apa dalam segi penggunaan atau gimana? Terima kasih Ibu. Saya langsung jawab. Oke, kita menunggu dulu. Baik, sepertinya menunggu dulu. Langsung jawab Bu, sambil menunggu pertanyaan yang lain. Iya, apa perbedaan antara YOLO versi 7 dengan YOLO versi 5? Jadi, seperti yang diutarakan atau yang di state di awal untuk YOLO itu lebih pada speed-nya. Jadi, saya sudah melakukan dua pendekatan itu, satu menggunakan YOLO versi 5, satu lagi menggunakan YOLO versi 7. Pada hasil akhir antara YOLO versi 5 dengan YOLO versi 7, YOLO versi 7 itu tetap menghasilkan akurasi yang lebih besar, artinya bisa mendeteksi itu lebih cepat, gitu. Jadi dilihatnya itu pada detik tertentu, sebentar saya coba perlihatkan hasilnya. Ini bentuk perbandingan ketika dilakukan dengan menggunakan data yang sama, dengan menggunakan YOLO versi 5 dan YOLO versi 7. Dengan menggunakan epoch yang sama, 50 kali pengujian. Pada YOLO versi 5, di detik tertentu, ini detik 20, kemudian ini detik terakhir. Pada detik ke-20 itu, YOLO versi 5, do not turn left. Padahal ini do not turn right harusnya. Jadi pada YOLO versi 7 itu sudah mendeteksi do not turn right pada waktu yang sama. Di akhir waktu di sini 24, YOLO versi 5 masih mendeteksi no parking. Sedangkan YOLO versi 7 itu masih, ini karena sudah betul, di akhir juga dia konsisten. Do not turn right. Jadi perbedaan paling signifikan itu ada pada kecepatan dalam mendeteksi. Kemudian akurasi dalam mendeteksi juga ternyata YOLO versi 7 itu lebih baik gitu. Bisa di state seperti itu. Jadi kalau pada arsitekturnya itu YOLO versi 7 dia melakukan extend itu pada layernya, mengextend efisien layer agregasi, kemudian pada scaling teknik di sini dua bagian terpisah itu menjadi satu, jadi scale dari width-nya kemudian depth-nya, jadi lebih lebar kemudian lebih dalam, melakukan reparameterization, kemudian ada head coarse to fine. Jadi ini pembahasannya memang agak agak dalam gitu. Gitu. Perbedaannya ada di situ. Jelas tidak? Ada yang sudah pakai YOLO untuk penelitiannya? Ricky, boleh Ricky? Raise hand. Tes, halo, tes.
Iya, Rik, ada Ya, suaranya, Rik. silakan Ricky. Suaranya udah masuk belum? Udah ya. Sudah. Oke, jadi ya sebenarnya Bu, akhir-akhir ini saya juga lagi nyoba-nyoba YOLO V7 gitu ya Bu. Pakai custom dataset gitu ya Mhm. dari RevoFlow gitu. Nah, sebenarnya tuh saya tuh masih gimana ya, masih cukup bingung ya Bu, terutama tentang gimana cara tuningnya gitu ya Bu. Kan kalau misalkan deep learning biasa tuh kalau kasusnya klasifikasi tuh kita tinggal ubah-ubah layer sama unitnya ya. Nah, kalau Hmm. di YOLO ini kan YOLO itu kita kayak semacam nggak bisa ubah-ubah layernya. Bukan nggak bisa, tapi memang udah disediainnya kayak gitu ya Bu dari clone GitHub-nya yang tadi Wong Kin Yu itu. Nah Bu, mungkin gimana ya Bu kira-kira cara ningkatin MAP-nya ya Bu? Saya punya kasus ya Bu di sini. Apa saya screen aja gitu ya? Boleh? Bisa share screen nggak? Oh iya, sebentar ya. Nah, apakah sudah terlihat? Iya, sudah. Nah ya, jadi ini saya pakai YOLO V7 ya Bu. Nah, saya tuh udah training selama 5 jam, 55 epoch. Tapi masalahnya, ini tuh yang P itu precision bukan ya Bu disebutnya? Iya. Oh, Precision sama recall. recall. Tapi kok rendah ya? Berarti bagusnya itu mendekati range-nya 0 sampai 1 ya Bu ini. Iya, betul. Itu probabilitas ya nilainya antara 0 sama 1. Oh, iya berarti makin tinggi makin bagus ya Bu. Mm-mm. Tapi ini jelek. Kenapa ya? Saya masih bingung Bu. Soalnya waktu saya cek ya Bu, beberapa ada yang akurat, beberapa ada yang nggak kedeteksi. Nah kayak gini kan akurat ya Bu. Drinken Mm-mm. gitu ya. Tapi ada yang kayak gini Bu, ada yang malahan ini ada yang numpuk gini Bu hasil YOLO-nya tuh. Ini nggak kedeteksi. Tapi yang semacam kayak gini kedeteksi. Terus yang kayak gimana lagi ya? Nah, ini ada yang aneh juga nih. Ada yang kurang kedeteksi juga. Nah, ini mungkin kira-kira kenapa ya, Bu? Saya bingung. Iya. Ricky udah duluan pakai YOLO V7. Ini rencananya mau dipakai buat apa? Buat ini, Bu, sebenarnya ini nyambung sama yang kemarin tuh. Deteksi kayak material gitu, Bu. Kayak ada sampah gitu, ada plastik gitu. Sama ada ini. Tapi saya masih bingung, Bu, kenapa ini jelek itu akurasinya, MAP-nya juga masih 0, berapa 0,1. Iya. Kalau Proyek Kampus Merdeka ya. Oke. Iya, kalau yang YOLO V7, kalau kemarin sih saya sempat melakukan membuka gitu, sudah membuka itunya belum? Trend.py-nya belum, Ricky? Trend.py ya? Karena ada di situ, Belum, untuk tuningnya ada di situ semua ya. saya belum Jadi buka. untuk tuningnya ada di situ, ada di trend.py. Memang ini menggunakan, karena mengklon, jadi udah otomatis istilahnya kan menggunakan yang sudah ada, kita pakai saja gitu ya. Dilakukan augmentasi nggak datanya, Ricky? Nah, saya juga masih masih agak-agak ini, Bu, gimana cara augmentasinya? Kalau di RoboFlow itu ada, untuk melakukan augmentasi nanti bisa dicoba di ada pilihan-pilihan untuk melakukan augmentasi. Salah satu fungsi dari augmentasi itu adalah bisa mengenali, ya artinya kan bagaimana inputan data ya. Inputan data tidak semuanya ya data yang kita inputkan itu kan jelas gitu.
Makanya tadi lakukan augmentasi dengan ada noise, dengan adanya apa artinya? Ada blur gitu, karena kan data yang digunakan saya itu traffic sign. Gak mungkin pakai yang jungkir-jungkir nanti jadi berubah. Turn right jadi turn left gitu kan, tidak bisa seperti itu. Jadi augmentasinya itu hanya 2. Nah, untuk objek tertentu mungkin bisa diblurkan atau apa istilahnya, diputer-puter gitu kanan kiri dan segala macamnya. Itu kan tergantung dari inputan datanya ya. Lebih beragam atau lebih apa? Bisa merepresentasikan yang kecil-kecil gitu, nanti dikenalinya mungkin akan lebih bagus lagi gitu. Artinya hal-hal yang seperti tadi, yang kecil bisa terdeteksi dengan jelas. Karena kita memasukkan inputan datanya itu beragam. Bisa dicoba seperti itu. Kalau mau melakukan tuning pada YOLO V7, harus membuka yang ada di Wonky.View itu. Itu kan ada semua, Oh, ada trend.py-nya kalau nggak salah ada di situ. oh iya, Ada iya Bu. di, Heeh. iya, dibuka itunya, dibongkar. Tuningnya ada di Iya. situ kalau nggak salah. Mm-mm, Oh gitu dibongkar. ya Bu. Heeh. Berarti saya harus baca-baca Coba lagi. dulu dengan ini. Iya, coba dulu dengan tadi augmentasinya aja. Datanya diperbanyak. Ada data yang dipakai berapa banyak? Saya sebenarnya saya ambil dari RoboFlow itu sekitar 3.500 buat training, terus buat validationnya 300, testingnya 150 Bu. Udah banyak ya. Hanya mungkin Hmm. tadi coba diaugmentasi dulu. Tadi juga ada yang sebetulnya mirip ya. Ada plastik gitu. Kan itu eh bayangan itu berbentuk seperti plastik, dia mendeteksinya sebagai plastik. Iya Bu, ini saya masih bingung Bu, apalagi ini tantangannya tuh harus custom dataset lagi yang bener yang bingung. Jadi memang Kalau belum beli untuk augmentasi untuk kayaknya. project kalau untuk project beneran, ambil datanya yang beneran coba. Tapi lakukan augmentasi. Tadi kan ada data yang sudah ada custom, Mhm. ada yang bisa langsung kita gunakan. Hmm. eh, Kalau punya data sendiri, menggunakan data yang tidak dari custom situ, atau misalkan ambil dataset yang lain, kan tidak hanya dari situ ya. Lakukan anotasi. Di dalam RoboFlow udah bisa melakukan anotasi di situ, bisa melakukan augmentasi di situ. Iya. Iya Bu, soalnya Iya, tapi kemarin kalau untuk penelitian, untuk penelitian prosesnya itu tadi eh, harus clear ya. Bagaimana ketika ada bounding box itu berhimpit lebih dari satu, kemudian eh, menghilangkan atau melakukan intersection dari union secara keseluruhan, yang itunya harus clear karena target akhir kan paper ya, itu harus bisa dijelaskan. Tapi iya. untuk yang sifatnya terapan, misalkan untuk digunakan lintas dengan orang lain, untuk digunakan secara eh, sederhana gitu, bisa langsung pakai, artinya bisa langsung kita dapatkan hasilnya, kemudian kita bisa presentkan. Gitu, Ricky. Iya Bu, soalnya ya V7 itu terbilang baru ya Bu, baru Juli kemarin ya. Hmm, Saya juga Iya, baru Juli. masih itu. Sama itu apa sih, mau nanya satu lagi. Sebenarnya tentang teorinya Bu yang tadi yang ada di PowerPoint, yang S itu yang apa ya Bu artinya Bu? Yang ada S itu saya tadi sedikit terlewat soalnya mengenai Sebentar. Yang tadi teorinya. perhitungan ya? Yang bagian yang ada SB sama apa ya? Kalau nggak salah tuh ada C itu kan kelas ya Bu. Kalau S Iya, itu apa sebentar. ya? Nah, ini ya. Nah ya Bu itu. Iya. Ini masuk ke bagian gambar yang kita ubah ke dalam bentuk grid. Jadi ini sebetulnya harusnya ini 3x3. Bentar.
mungkin gambarnya ini yang membingungkan. Harusnya ini tuh ada di sini nih. 3 kali 3. Ini ke sini gitu. Terus nah gitu. Oh. Gitu. Ya bentar. Oh, salah. Iya. Ini. Jadi 3 kali 3 itu ini juga mungkin salah di tengah-tengah. Berarti S itu grid-nya ya, Bu? S-nya. S itu adalah grid-nya. Jadi Oh. diubah ke dalam 3 kali 3. Aduh, ini itu nggak bisa berubah. Jadi 3 kali 3 kita melihat kalau pengubahan objek itu kan kita ubah itu dalam bentuk grid ya. Iya. Dalam bentuk grid. Grid itu diubah seperti ini. Ini 3 kali 3. Ini perhitungan 3 kali 3, kemudian B-nya itu menggunakan 2 buah bounding box. Satu ground truth-nya, satu lagi prediction-nya. Oh. Jadi ini itu kan output, dimensi Y output. Ini untuk yang kuning itu adalah ground truth. Kemudian ini adalah prediksi, ya yang bawahnya. Ketika di sini tidak ada objek di dalam bounding box, nilainya 0, berarti bisa diabaikan. Tapi ketika ini salah satu bounding box-nya nilainya adalah 1, berarti kita hitung. Ya, BX, BY, BW, dan BH-nya. Untuk menghitung BX, BW, BY, dan BH-nya, itu ada di setelahnya. Ada di sini. Mana? Ini. Nah, ini. Gitu. Nyambungnya ke sini. Titik-titiknya itu didapat dari mana? Didapat dari anotasinya. XC, YC, W, sama H. Gitu. Kalau ini kan intersection ya, untuk menghilangkan bounding box. Dua cara kerjanya itu adalah dasarnya, dasar dalam pendeteksian. Deteksi, kemudian adanya lokalisasi. Ini deteksi, ini lokalisasi ya. Dengan membentuknya satu, membentuknya menjadi grid, kemudian menghitung confidence score-nya. Yang muncul kan dalam objek itu seperti ini. Ini kan 0,9. Ini adalah nilai confidence-nya. Yang muncul itu kan tidak satu. Ada non-max suspension. Dia akan menghilangkan bounding box dengan nilai confidence yang rendah. Yang muncul adalah nilai confidence yang tinggi. Yang muncul adalah 0,9 di sini. Do not stop. Kalau perhitungannya seperti itu, Ricky. Jelas? Oh iya, jelas Bu. Makasih Bu. Soalnya siapa tahu ini jadi bahan ini saya Bu, takut saya nggak tertarik. Takut, tapi ya Ya, udah jelas Bu. kalau ini mah buat project dan segala macam, kan kita tuh sekarang cenderungnya AI dan segala macam itu seperti sudah disediakan kan. Sudah disediakan, kita pakai seperti mengotomasi segala sesuatu. Tetapi jangan dilupakan background dari setiap ilmunya itu harus tahu dari mana nilai itu didapatkan. Seperti ini kan. Ini juga satu lagi PR-nya kalau melihat arsitektur. Neural network yang muncul di situ juga harus difahami betul. Karena ketika masuk itu kan ada proses neural. Sama seperti ada input di kita itu ada inputan sesuatu, kita melihat sesuatu, ada objek, kemudian objek itu kan ketika mengenal itu, kita tuh akan memfeedback kira-kira apa ya sesuai dengan pengalaman. Di dalam komputer kan melihatnya itu dari sekian data itu kita masukkan ke dalam komputer bisa belajar dari data itu sampai dia pintar dan kita masukkan data baru itu dia bisa memprediksi. Nah, bagian dari yang black box-nya itu adalah di neural. Itu harus bisa di state, artinya harus bisa dijelaskan clear gitu bagaimana proses ketika iterasi itu terjadi sampai dengan menghasilkan tadi seperti ini, sebuah gambar keluar adalah bird. Ini pada image klasifikasi.
Masih menghasilkan sebuah nilai tertentu. Kalau yang udah selanjutnya adalah bentuk yang seperti ini. Gitu. Oh iya. Siap Bu. Itu yang convolution itu kayak feed forward sama back propagation ya Bu. Buat ngupdate Iya, widths-nya. betul. Iya. Iya, Ya itu betul. Untuk menghasilkan apa? mm-mm. Loss function ya. Iya bener. Itu udah lumayan sih Bu. Lumayan YOLO ini baru. Iya, memang Gitu aja. harus banyak baca ya. Iya Bu, makasih Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Ini ada teman-teman saya. Terima kasih yang hadir. Umuradiah dari Nusa Madiri Jakarta, Angga Prasongko dari Kediri, Marwati dari Makassar, Asrul Makassar ya. Iya, Mas Angga. Terima kasih Mas Angga. Jadi datanya, kalau tadi kan kita menggunakan data traffic, kalau yang data yang lain misalkan mau mendeteksi sebuah objek tertentu atau orang ini dia tersenyum atau sedih atau apa, itu dengan proses yang sama, menggunakan data yang berbeda. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Atau tadi Ricky mungkin bisa jadi awal untuk misalkan teman-teman ada yang mau mempelajari lebih lanjut, bisa dicoba gitu dengan pendekatan yang tadi Ricky udah gunakan. Ada Bu, satu pertanyaan di kolom chat dari Ilyas. Mungkin saya bantu bacakannya Bu. Dari Ilyas, izin Iya. bertanya Bu. Untuk inferencing di Raspberry Pi, lebih bagus YOLO version berapa ya Bu? Saya pernah nyoba pakai versi 3 Tiny, cuma dapat 5 fps paling tinggi. Mungkin sekian Bu pertanyaan dari Ilyas. Atau Ilyas mau on mic, boleh aja buat memperjelas pertanyaannya. Cek suara saya aman ya Bu? Aman, kedengeran. Ya Bu, izin bertanya ya Bu, untuk pertanyaannya itu kan saya pernah bikin beberapa proyekan gitu ya Bu, menggunakan YOLO dan di inferencingnya di Raspberry Pi 4 model B kalau nggak salah. Nah, ketika di inferencing di sana si performanya itu menurut saya sih jelek sih Bu ya. Cuman dapat 5 fps tuh Bu paling tinggi. Nah, itu tuh saya menggunakan versi 3 yang tiny. Nah, kira-kira Bu ada rekomendasi nggak Bu, atau versi berapa gitu yang untuk inferencing di Raspberry Pi itu yang lebih bagus gitu? Iya, versi 3 Tiny ya. Untuk yang versi 5 juga ada yang Tiny, yang 7 juga kalau nggak salah ada yang Tiny juga. Kalau mau coba, karena memang untuk versi 5 dan 7 saja sudah dibandingkan, ternyata versi 7 itu akurasinya lebih tinggi dan lebih cepat gitu. Jadi kalau mau coba, mungkin bisa dicoba dengan YOLO versi 7 yang terbaru itu, Ilyas. Karena yang 5 dengan 7 aja dibandingkan, posisinya 7 tetap lebih cepat. Dan dengan menggunakan dataset yang sama ya, itu tuh dicoba dengan dataset yang sama, epoch yang sama, itu hasil akhirnya juga ternyata lebih, yang YOLO V7 bisa mendeteksi lebih cepat dan lebih akurat gitu, sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin bisa begitu, dicoba dengan yang terbaru. Tapi yang tadi kesulitannya ketika memang harus mau mentuning, itu jadi PR sih. Coba dibuka bagian dari itunya, trend.pt-nya. Di situ ada beberapa bagian hiperparameter yang bisa diubah. Tapi kalau gitu kan, kalau kemarin kita mengklon, berarti prosesnya itu juga harus diperhatikan. Mungkin akan berubah di beberapa bagian. Begitu, Ilyas? Baik Bu, terima kasih.
Iya, Wongki Kinyu. Atau Mbak Umu nih ini apa dosen artificial intelligence dari Nusa Mandiri. Kira-kira ada yang mau ditambahkan nggak, Mbak Umu? Terima kasih Bu Ira. Kayaknya udah cukup jelas ya disampaikan Bu Ira sama kita bertanya. Yang tidur di bawah daripada di kursi. Lagi di jalan saya Pak Ira. Maaf. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, udah kalau ini udah apa di kelas juga mungkin udah disampaikan ya Mbak Umu. Ya, mudah-mudahan jelas yang disampaikan, bisa dicoba. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Atau yang dari yang bukan dari informatika. Kalau nggak ada mungkin sudah jelas ya NF. Ya, Bu, mungkin dari audiens sudah jelas. Oh iya, sebelumnya ini ada form feedback. Mungkin teman-teman dan rekan-rekan semua bisa tolong isi form feedback tersebut untuk untuk acara kami yang menjadi lebih baik di masa depan gitu. Baik, Bu. Mungkin barangkali sudah tidak ada lagi pertanyaan, Bu. Iya, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pemantik ya. Jadi ini pengetahuan dasar yang mungkin saya juga tidak seluruhnya bisa menyampaikan atau tadi ada yang kurang jelas nanti bisa digali lebih dalam lagi. Karena untuk kedepannya mungkin ini akan digunakan sebagai dasar untuk bisa melakukan proyek-proyek yang lebih baik lagi, bisa membangun dan bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih, saya state dulu teman-teman saya. Ini ada Mbak Umu, ada Mas Angga, ada Mbak Mar, ada Mas Asrul, kemudian ada Pak Fakih. Sebagian ini ada dari teman-teman ini dosen magang waktu kami di UGM. Terima kasih karena meluangkan waktu untuk bisa hadir. Kemudian teman-teman mahasiswa juga, rekan-rekan mahasiswa, tetap semangat untuk bisa mengeksplor sesuatu hal yang baru karena ilmu di luar sana itu masih banyak. Jadi terus berkembang dan ini seperti tidak pernah selesai gitu. Karena pengembangannya itu hampir kalau kita kejar setiap tahun terlalu jauh, setiap hari, setiap bulan itu akan muncul lagi hal-hal yang baru. Jadi jangan bosan untuk terus menggali rasa kepenasaranan itu, kejar sampai mana, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk yang lain, untuk kampus dan lingkungan sekitarnya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke NF. Baik, terima kasih Ibu untuk materi yang sangat berharga gitu ya. Baik, mungkin kita sudah ada di ujung acara. Barangkali dari teman-teman yang berkenan untuk on cam, boleh on cam terlebih dahulu untuk mengabadikan momen kita ini. Mungkin aku bakal tunggu kurang lebih 1 menit. Lalu, kalau mungkin ya teman-teman atau rekan-rekan Bu Irani, aku salah satu mahasiswa bimbingan dari Bu Irani, Bapak Ibu. Salam kenal. Oke, baik mungkin ya. Ilyas, mau on cam Ilyas? Nanti halo. Oke, mungkin dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3.
Oh, ganti pose satu lagi. Oke. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak semuanya atas kehadirannya untuk workshop hari ini. Mohon maaf apabila dari saya pribadi ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kasih. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya.